Hai, panggil saja namaku Mr. M. Ini adalah ceritaku saat aku masih kecil. Awal cerita, aku dan 5 sepupuku dulu suka bermain bersama. Jadi hampir setiap hari kami pun selalu bermain bersama. Tempat bermain kami tidak berada jauh dari rumah kami. Tepatnya, di tempat kami sering bermain itu ada lapangan, kebun, sungai, dan 2 rumah kosong. Aku dan kelima sepupuku selalu bermain di area situ. Meskipun orang tua kami selalu melarang kami bermain di situ, entah kenapa, mungkin di pikiranku saat itu, orang tuaku takut jika kami ada yang jatuh ke sungai, terus hanyut atau jatuh dari rumah kosong itu. Karena keingintahuan kami, yang dikala itu kami masih kecil, kami pun sesekali suka masuk dalam rumah kosong itu. Oh iya, aku beri nama rumah kosong itu rumah kosong A dan rumah kosong B, karena di situ ada 2 rumah kosong. Pertama, kami masuk ke rumah kosong A, yang jika dilihat dari luar, rumah kosong A masih berbentuk rumah. Ada pintu, jendela, balkon, atap yang masih utuh, tangga pun masih kokoh. Kami pun masuk dan mulai mengeksplor rumah kosong A. Setelah kami puas mengeksplor rumah A yang nyatanya tidak terjadi apa-apa, singkat cerita, kami penasaran dengan rumah kosong B. Aku deskripsikan kondisi rumah kosong B. Kondisi rumah kosong B, pintu sudah tidak ada, jendela tidak ada, atap sudah tidak ada. Yang tersisa hanya tiang, tembok, sekat-sekat ruangan, dan tangga yang hangus. Mungkin karena rumah ini dulu pernah terbakar. Akhirnya kami pun masuk ke rumah kosong B. Aku ingat di situ kami masuk dan bermain di rumah itu hanya berenam, sama seperti saat kami di rumah kosong A. Kami awali dengan mengeksplor rumah B. Setelah kami mengeksplor, kami pun akhirnya bermain di situ. Kami berlari-lari, melihat-lihat ruangan, dan bertepatan dengan azan zuhur yang biasanya kami pulang untuk melaksanakan sholat. Entah kenapa kami malah sepakat untuk bermain petak umpet. Kami pun langsung menentukan siapa yang jaga dan siapa yang bersembunyi. Nah, awal keanehan terjadi di sini. Saat kami sedang menentukan siapa yang jaga, aku lihat kenapa ada anak kecil yang tidak aku kenal tiba-tiba berada di antara kami. Dan aku pun menghitung kembali orang yang berada di rumah B itu. Dan benar, kenapa kami jadi bertujuh? Karena mungkin aku masih tidak mengerti hal-hal seperti itu, aku pun menghiraukan dan berpikir mungkin dia anak kampung sini yang ikut bergabung bermain bersama kami. Akhirnya setelah menentukan, salah satu sepupuku yang bertugas berjaga. Aku dan keempat sepupuku ditambah anak yang tadi tiba-tiba ada pun langsung berpencar dan mencari tempat bersembunyi. Disinilah hal yang membuatku merasa aneh kembali aku rasakan. Di saat yang lain berpencar, anak yang tadi tiba-tiba muncul malah terus mengikutiku. Aku menyuruhnya pergi, tapi dia malah diam dan hanya menggelengkan kepalanya. Di situ aku berpikir mungkin karena dia baru datang dan tidak sempat untuk mengeksplor, jadi dia tidak tahu lokasi-lokasi untuk bersembunyi. Akhirnya aku pun membiarkan dia tetap bersamaku. Singkat cerita, setelah kami selesai bermain petak umpet, kami pun hendak pulang karena menurutku sudah terlalu lama kami bermain. Saat kami hendak pulang, anak itu malah diam melihat ke arah kami dan tidak terlihat berniat untuk mengikuti kami pulang. Di situ aku kembali menghampiri anak itu dan mengajaknya pulang. Tetapi dia tetap diam sambil memandangku. Di sini keanehan kedua muncul. Dia tidak berbicara sepatah kata pun. Tetapi aku mengerti kalau dia tidak mau ikut dengan kami untuk pulang. Dan anehnya, dia seperti mengatakan, kalian duluan aja pulang, aku nanti saja. Aku pun menghiraukan lagi keanehan itu dan akhirnya kami pun pulang. Singkat cerita kami pun pulang ke rumah masing-masing. Sesampainya aku di rumah, ibuku bertanya, aku dari mana saja? Apa tadi udah sholat zuhur? Aku
pun menjawab, aku tadi habis main di bawah bu, dan belum sempat sholat. Oh iya, di sini aku belum cerita kalau tadi aku habis main di rumah kosong A dan B. Ibuku pun menyuruhku segera sholat. Selesai aku sholat, ibuku sudah menyiapkan makanan untukku. Setelah aku makan, barulah aku cerita semuanya kepada ibuku bahwa tadi aku bermain di rumah kosong A dan B. Aku pun menceritakan anak itu kepada ibuku dan bertanya kepada ibuku, apa ibu kenal anak itu? Ibuku pun bertanya ciri-ciri anaknya seperti apa. Aku menjelaskan kepada ibuku kalau dia kecil kurus dan tingginya lebih pendek dari kubu. Terus dia gak pakai baju dan celana, dan warna kulitnya pun hitam semua. Apakah ibu tahu siapa dia? Dia hanya diam saja dan selalu mengikuti aku. Ibuku pun menjawab, oh, mungkin di arah kampung sebelah deh. Besok adek jangan main ke situ lagi ya, jawab ibuku. Aku pun hanya mengangguk, akan tetapi di dalam hatiku, aku jadi penasaran dan mau bertemu dia lagi.